Selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah lama gak bikin konten dakwah siraman rohani. Assalam. Pagi ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Kita mengkaji sesuatu yang jarang banget dikaji di dalam pengkajian keislaman di Indonesia, bil khusus pengkajian tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tajwid ya. Selama ini kita tahu tajwid itu bahasannya adalah tentang tanwin atau nun mati, tanmim atau mim mati, mad panjang pendeknya bacaan berapa harakat, kemudian tafkhim dan taqdim tebal tipisnya huruf ya, di huruf ra dan juga jalalah, dan juga alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah ya. Tapi ada satu yang dilupakan. Bukan hanya kita bicara tentang makhrajul huruf ataupun sifatil huruf ya. Ada satu yang kita lupa. Mungkin luput dari kajian tentang tajwid bil khusus bab makhrajul wa sifatil huruf, yaitu bab tentang fonetik atau fonologi ya. Tahu phonics gak teman-teman? Saya dikenalkan sama teman saya tuh tentang phonics. Phonics itu artinya, asal katanya dari kata fon. Fon itu bunyi dari satu huruf ya. Fonetik adalah karakteristik dari bunyi huruf ya. Fonologi itu adalah ilmunya. Nah, sekarang kita akan bahas ini pada pagi hari ini karena jarang banget yang bahas ya, bil khusus di kaidah linguistik keislaman ya. Mungkin ya ini karena buntut dari semalam mama saya yang komplain ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Karena mama saya kan berpatokan harus, kata beliau, harus kepada sanadnya ro gitu kan. Nah, atau beberapa waktu lalu kawan saya nanya, kok Allahu Akbar kalau azan, Allahu Akbar bukan Allahu Akbar gitu. Nah gini, fonetik, kita bicara fonetik dan fonetiknya atau phonicsnya, fonetiknya deh lebih tepatnya biar mudah ya. Fon, asal katanya dari kata fon. Fon tuh bunyi dari huruf gitu loh ya. Orang Turkiya ya, ketika mengucapkan huruf A, huruf alif ya lebih tepatnya, kadang-kadang mengucapkannya dengan kata Allah. Meskipun mungkin di azan atau di lafaz syahadah itu tulisannya menjadi E, tapi orang kan tetap melafalkannya dengan E yang disamar A yang kadang-kadang ke E. Kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam transliterasi Latin ke huruf Latin dan huruf Arab, tulisan Allahu Akbar, alif lam lam ha, alif ka ba dan ro ya, ditransliterasi ke huruf Latin itu menjadi Allahu Akbar. Allahu Akbar ya, dalam huruf transliterasi huruf Latinnya itu menjadi Allahu Akbar ya kan. Tapi kan nggak mungkin kita nggak mungkin juga melafazkannya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, nggak mungkin.
Anda kalau dengar saya azan dengan gaya Turkiya ya, saya kan pasti ikut dengan muazin asli di sana. Fonetiknya jadi gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Nggak mungkin kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak mungkin. Tulisannya memang begitu. Syahadatan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan. Di Turki itu ditransliterasikan ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, gitu kan. Itu tulisannya. Tapi kan nggak mungkin kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nggak mungkin. Tahu kan orang Turki juga asyhadu alif ya tapi alifnya dibunyikan tuh jadi seperti huruf AE gitu loh. Kayak saya kan asyhadu alla ilaha, asyhadu alla, jadi A itu jadi AE, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Jadi A-nya itu dibunyikan kayak AE. Jadi disamarin. E itu disamar, AE jadi bunyinya. Itu karakter orang sana. Gitu. Karakteristik lidah karakteristik lidah, fonetik dan foniknya dari orang-orang Turkiya. Gitu. Jadi ya mohon maaf kalau saya memang madhab buat azannya itu memang harus sesuai dengan, ya paling tidak kalau nggak mereplikasi ya paling nggak ya sama lah dengan yang paling tidak mendekati aslinya lah gitu. Walaupun kemudian saya improvisasi sendiri gitu. Gitu teman-teman. Ini yang teman-teman mungkin nggak tahu tentang fonetik dan fonik. Ya, fonetik itu adalah satu bidang yang, dan fonologi itu ilmu yang mengkaji tentang bunyi satu huruf. Kalau kajian lebih spesifik kayak gini namanya fonemik. Ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu. Nah, sama halnya ketika Islam itu sampai ke Indonesia, terutama sampai ke tanah Jawa. Kan yang kadang-kadang beberapa huruf yang tebal, yang tafkhim gitu ya. Ya, ketika ditandai dengan harakat fathah, itu orang itu bukan dibacanya tuh ya O itu O tebel banget, O gitu loh. Contoh Allah, Rasulullah gitu kan, Toha gitu kan, Soba gitu, La ilaha illallah contohnya kayak gitu kan, Allahu Akbar gitu kan. Nah, itu karakteristik fonik dan fonetik dari bahasa Jawa, dari huruf Honocoroko itu teman-teman. Fonetik dan foniknya dari bahasa Jawa gitu loh, dari orang Jawa. Cara membunyikannya seperti itu memang. Jadi kita gak perlu kaget. Jadi gak perlu kaget. Begitu masuk ke tanah Sumatera, ke ranah Minang bil khusus, dan juga ke ranah Bugis, Sulawesi Selatan ya, yang tadinya dibacanya
Mestinya O malah jadi A. Kayak saya nih, warahmatullah wabarakatuh. Warahmatullah wabarakatuh gitu loh. Rahmatan lil alamin. Ya. Maksudnya kan rahmatan lil alamin. Tapi kan dibacanya kalau di Minang dan di Bugis itu rahmatan lil alamin. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kan bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Tapi itu di A-nya yang ditebelin. Karena memang fonetik dan fonik pembunyian huruf orang-orang Minang dan orang Bugis ya seperti itu. Kalau orang sudah ngerti fonetik, kalau orang sudah ngerti kata font, cara bahasa Latin font itu bunyi dari satu huruf, maka orang mau melafaz contohnya seperti tadi harusnya nggak menjadi masalah. Menjadi masalah karena belum banyak yang ngertos. Menjadi masalah karena belum banyak yang ngerti gitu tentang apa arti dari tentang fonik ini gitu. Jadi makanya jangan kaget kalau di Turkiya cara orang melafazkan huruf hijaiyah itu bisa beda-beda ya. Nah, ketika dulu di Andalusia, sekarang Spanyol dan Portugal, orang mestinya baca wadduha malah jadi wadduhai. Itu fonik dan dipengaruhi fonetik dan fonologi dari bahasa Spanyol dan Portugal. Wadduha malah jadi wadduhai. Alha alhe. Al-haj al-haj gitu. Setiap bahasa itu memiliki fonetik dan fonologinya sendiri. Contoh dalam bahasa Perancis, al-hajj jadi el-hajj gitu kan. Abdullah Abdullahi namanya. Abdullah Abdullahi. Iya kan? Gitu. Jadi masing-masing punya gaya fonetik dan fonologi yang berbeda. Makanya jadi gak perlu khawatir. Yang penting apa? Original teksnya, teks aslinya, lafaznya tidak berubah. Makanya kenapa di dalam dalil keislaman, dalam doa-doa dan bacaan-bacaan keislaman, satu-satunya huruf E yang ketemu itu adalah di dalam doa ketika berkendara. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Itu kan kalau dilafalkan E. Tapi kok ditulisnya ro dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mestinya bismillahirrahmanirrahim, bukan majareha. 30. Itu namanya fonetik. Kalau kayak gitu. Paham ya teman-teman sampai di sini ya. Jadi mudah-mudahan setelah mendengar dakwah singkat ini bisa jadi sedikit mengerti lah ya tentang gaya-gaya bunyi hurufun, terutama bunyi hurufun hijaiyah di berbagai bahasa dan berbagai negara di dunia. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau orang, yang penting pelafalan hurufnya benar, makhraj hurufnya benar, sifatil hurufnya benar, masalah gaya pelafalan atau bunyi pelafalan ya, masalah fonetik dan fonik saya kira tidak usah dipersoalkan karena tidak mengubah arti. Lain halnya kalau makhraj hurufnya yang berubah antara ha dengan ha. Contoh alhamdulillah jadi alhamdulillah, itu udah beda arti, itu nggak boleh ya. Itu bukan masuk dalam kategori fonik atau fonetik. Itu namanya ngubah huruf seenak jidat. Mengubah pelafalan seenak jidat. Kalau fonik dan fonetik itu beda lagi. Itu bunyinya yang dibedakan, bunyinya yang berbeda. Oke? Semoga bermanfaat. Hadza min fadli rabbi wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.